Sekolah rakyat sudah siap dan pembangunannya pun sudah lebih dari 90%. Ya, rekan kami Galuh Pandu dan juru kamera Yudi Permana pemirsa akan memberikan informasi seperti apa bangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani di Jakarta Timur. Salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya satu sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk satu wilayah atau satu sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1 dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan, sehingga akan membuka akses-akses pendidikan dan juga membuka akses-akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian terhadap revitalisasi Stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Ya, hal utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru ini telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang masuk, keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga.
Dengan sistem dan infrastruktur baru, stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Petugas damkar berhasil mengevakuasi seorang pria yang nekat memanjat tower provider di Desa Lubuk Palas, Asahan, Sumatera Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga. Warga dihebohkan dengan aksi seorang pria yang berada di atas tower provider Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. RR, pria 24 tahun tersebut, nekat memanjat tower setinggi 40 meter. Bahkan ia pun sempat ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari tower. Tim pemadam kebakaran dan polisi berupaya melakukan penyelamatan. Negosiasi pun berlangsung alot. 2 jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Pria ini nekat memanjat tower karena mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ada seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower Telkomsel. Kini pria tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, petugas berupaya membantu melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher seorang bocah. Ngomong kunci di leher kok bisa. Lihat dek. Oh, emang nih dek. Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Adik bisa. Tadi ya, kok mainan di leher ini. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian bermula saat bocah kelas 2 SD bernama Zaidah itu bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Leher ini. Wes bawa. Itu kuncinya. Ini buat kunci sepeda. Namun tiba-tiba kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu di Jakarta Utara, petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pintu lift yang tertutup rapat bisa dibuka paksa oleh petugas Gul Camat Sektor Papanggo, Tanjung Priok. Dengan menggunakan alat pembuka hidrolik, petugas perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift dan korban pun berhasil keluar dengan selamat. Korban sempat terjebak di dalam lift tersebut sekitar setengah jam akibat lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga yang mengetahui adanya seorang perempuan yang terjebak di dalam lift. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca gencatan senjata, pemirsa, militer Israel kembali menyerang perbatasan Gaza pada Jumat